terpilih dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 22748120030 dan saya mengajar di SMA Negeri 5 Denpasar. Hari ini Selasa 13 Desember 2022 saya akan mengadakan praktik pembelajaran UKID di kelas 10 MIPA 3 dengan materi grafik fungsi logaritma. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran agar lebih baik ke depannya. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Ada asana Jali. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, langkah baiknya kita berdoa sebelum belajar lebih lanjut. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan dulu. Oke, sebelumnya selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua masih baik aja ya. Walaupun hari ini sebenarnya aslinya itu kalian nggak belajar karena emang lagi ada kegiatan jeda semester. Terus kalian ada kesibukan untuk nyiapin pementasan juga. Tapi saya minta waktunya kalian bisa ikuti pelajaran sebentar. Karena kali ini kita coba bakal lanjutin pelajaran terkait dengan materi logaritma yang kemarin. Cuman sebelum itu, saya bakal absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak hadir? Ada. Siapa aja? Wira, mana Wira? Sakit. Oke. Terus lagi? Galuh mana? Sakit juga ya. Lagi? Diva mana? Itu aja ya? Jadi kira-kira kalian udah siap belajar belum? Ya, walaupun siap nggak siap, mungkin untuk lebih menambah semangat kita, ya kita bakal coba tepuk PPK dulu deh. Kalian masih ingat nggak? Pernah belajar tepuk PPK sebelumnya? Mungkin waktu SMP sempat diajarin ya. Yuk kita tepuk PPK dulu. Silakan berdiri semuanya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke. Mungkin tadi yang lanjut tepuk tangan kurang fokus ya. Kita ulang lagi sekali ya. Lebih semarak biar kita semangat belajarnya hari ini. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Nah, jadi intinya kurang lebih kali ini kita akan mulai belajar tentang grafik fungsi logaritma. Oke, sebelum kita mulai belajar grafik fungsi logaritma, di awal itu ceritanya kita bakal coba persepsi sedikit ya. Nah, mungkin persepsi itu adalah gimana kita ngingetin pembelajaran sebelumnya itu kayak apa. Mungkin ada yang masih ingat kira-kira logaritma itu ada syarat-syaratnya nggak sih dalam logaritmanya? Ada yang masih ingat kira-kira? Siapa? Ya, silakan Aina. Logaritma itu punya basis sama numerus. Basis itu harus nggak boleh satu dan harus positif. Kalau numerus itu harus bersifat positif. Oke. Jadi kurang lebih untuk logaritma itu katanya ada basis sama numerusnya. Tadi dibilangnya basisnya gimana? Iya, harus positif, nggak boleh satu. Terus ada lagi satu apa namanya? Numerus. Numerusnya harus positif. Oke, setuju semuanya ya? Iya. Jadi kurang lebih untuk logaritma seperti yang dibilang tadi ya, minimal kalian masih ingat hal itu. Kemudian, nah kita akan
Bicara tentang grafik fungsinya sekarang. Jadi kalau logaritma dinyatakan sebagai suatu fungsi, itu bisa ditulis jadi fx sama dengan sekian log sekian. Dan nantinya kalau misalnya kita bicara tentang fungsi, gambar grafiknya, kan nanti bakal ada sumbu x sama sumbu y nih, kita gambar di situ. Mungkin ada yang masih ingat nggak bagaimana sih cara menentukan titik potong sumbu x, titik potong sumbu y pada suatu fungsi? Pas kemarin kalian belajar eksponen, ada yang masih ingat kira-kira? Silakan. Kalau misalnya memotong sumbu x itu, maka y-nya sama dengan 0. Kalau misalnya memotong sumbu y, maka x-nya sama dengan 0. Iya. Terima kasih. Yang lain mungkin ada pendapat berbeda? Atau ada yang nggak ingat sama sekali gimana cara nyari titik potong sumbu x sumbu y? Ya. Jadi tujuan persepsinya emang seperti itu ya. Bagi yang belum ingat, kita bakal coba ingetin sedikit terkait dengan persepsi titik potong sumbu x sumbu y atau apapun itulah sebelum kita mulai belajar. Jadi apa yang disampaikan oleh Santi tadi benar, bahwa titik potong sumbu x cara nyarinya y-nya sama dengan 0. Kalau titik potong sumbu x, titik potong sumbu y maksudnya x-nya sama dengan 0. Itu ya, tinggal dibolak-balik gitu aja. Ntar bakal kelihatan kok kalau dari gambar grafiknya dia titik potong sumbu x sumbu y. Selain bagian persepsi, kita akan coba lihat tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa aja sih. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan coba mengidentifikasi grafik fungsi logaritma dari titik potong sumbu x sumbu y. Nah, asal dari hasil dan garis asimptot dari fungsi logaritma. Jadi nanti kita akan coba lihat istilahnya itu kita bakal pakai model pembelajaran problem based learning. Jadi dari permasalahan itu kita bakal coba melihat ciri-ciri grafiknya. Kemudian nanti kita bakal pakai yang namanya GeoGebra Classroom. Kalian pernah dengar GeoGebra sebelumnya? Ya. GeoGebra itu kayak aplikasi yang dipakai untuk gambar grafik atau untuk membantu di tengah matematika, itu bisa juga. Jadi kalian bakal bisa lihat di situ. Dan selain tujuan pembelajarannya, itu kegiatan pembelajaran kita kali ini seperti yang tak sampaikan tadi juga, kita bakal diskusi kelompok. Nanti akan ada presentasi beberapa kelompok, akan ada tanya jawab, dan terakhir kita bakal ada kuisnya juga. Kuisnya itu ntar lewat Quizzes. Jadi kalian bisa aksesnya lewat HP, nanti tinggal jawab di situ aja. Dan untuk apa yang bakal dinilai, ada yang pertama keaktifan kalian dalam diskusi, kemudian pada saat presentasi tanya jawabnya gimana, hasil LKPD-nya nanti, dan juga nilai kuis. Jadi kurang lebih itu awalan atau pendahuluan terkait dengan pembelajaran hari ini. Dan materi kita adalah tentang grafik fungsi logaritma. Gimana sampai sana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah siap untuk masuk ke kegiatan inti? Kalau sudah, kita akan mulai masuk ke kegiatan intinya. Dan untuk kegiatan inti di awal itu kalian bisa cermati masalah yang ada di depan. Silakan kalian bisa lihat di slide, kemudian kalian bisa baca dulu. Oke, minimal di sana ada gambar apa sih? Iya, ada gambar orang menembak. Mungkin ada satu orang kira-kira yang bisa bacain atau mungkin bisa menceritakan kira-kira masalahnya ini kayak gimana. Satu orang bisa nyampein? Ya, silakan. Boleh. Jadi di situ ada Aldira adalah seorang atlet menembak. Saat mengikuti kompetisi, suara peluru yang ditembakkan senapannya merupakan sumber kebisingan. Aldira hanya berjarak 0,1 meter dari sumber suara dengan intensitas bunyi 150 dB atau desibel. Pada saat yang sama, kebisingan tersebut juga didengar penonton di arena. Intensitas bunyi yang didengar dari sumber suara yang ia mendapat dibandingkan dalam bentuk SL2 sama dengan SL1 kurang 10 kali log R2 per R1. Terima kasih. Jadi intinya yang disampaikan di depan, itu kan ceritanya ada atlet menembak nih. Untuk menghitung seberapa kuat atau intensitas bunyi yang didengar penonton, kita bisa pakai rumus yang kayak gitu. Jadi kita bakal coba bentuk kelompok diskusi. Kelompok diskusinya itu kurang lebih beranggotakan sekitar 4 sampai 5 orang. Dan untuk kalian sekarang silakan bisa coba bagi diri, duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing agar nantinya lebih gampang untuk diskusi dan bahas LKPD-an. Oke, gimana? Udah semua duduk sesuai dengan kelompoknya? Kalau semua udah duduk sesuai dengan kelompoknya, di awal silakan kalian siapkan perangkatnya ya. Perangkatnya itu kalau bisa kalian sediain laptop. Kalian
kalian bisa lihat LKPD-nya. LKPD-nya itu ada di sini. Kalian bisa scan barcode-nya ini boleh, atau kalian bisa akses ke link yang ada di sana. Silakan kalau misalkan kalian pakai HP bisa di scan yang ada di depan. Dan kalau misalnya udah di bagian depan itu bakal dimintain nama kalian. Jadi namanya itu adalah kelompoknya ya. Kalau kalian kelompok 1 silakan tuliskan kelompok 1 strip 10 IPA 3. Kalau kelompok 2 tulis kelompok 2 strip 10 IPA 3 dan seterusnya. Di sana juga sudah ada applet istilahnya, applet GeoGebra yang bisa kalian main-mainin. Dari sana silakan dieksplorasi dan harapannya dari eksplorasi itu kalian bisa menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Untuk waktu diskusinya itu kurang lebih 30 menit. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Harapannya dalam waktu 30 menit LKPD-nya udah jadi dan nanti bakal kita presentasikan. Oke, 30 menit dimulai dari sekarang. Gimana? Kelompok 1 ada masalah apa? Coba dilihat ya presentasinya, pertanyaannya. Kita kan bakal ngecek apakah dia naik atau turun. Nah, kalau misalnya kayak gitu dia naik atau turun gambar. Itu naik gambarnya. Naik atau turunnya dilihatnya gimana? Naik atau turunnya dilihatnya dari sini. Bisa dipahami? Bisa lanjut ya. Lanjut. Oke, untuk sini gimana? Ada masalah? Coba lihat di atas. Kita kan bakal disuruh main-main ini. Jadi intinya untuk jawab asli kita bisa coba eksplorasi. Tadi ya di potong sendiri tadi dibagi X sama dengan 0. Jadi kita punya fx nya. Dia dari potong sembunyi kita lihat ininya fx-nya dulu. Fx-nya kan jadi itu. Jadi dari x pakai 0. Gimana untuk kelompok ini? Ada masalah? Masalahnya. Karena sebelumnya survei itu kan rumah rumusnya itu di gambar itu Gimana ya? Kalau untuk geografi itu mungkin kita coba geser-geser ininya kasih warna. Jadi itu ya. Kalau kita pengen nyari titik potong sembunyi itu tadi gimana caranya?
Jadi itu jadi hasil realisasi pembagian standarisasi blok tidak bakal mengalami pembagian jadi kalian bisa mengkonsol yang punya bebas dengan ada ekspektasinya terus sekian harusnya kelompok ini gimana? Ada masalah? Masalahnya ya hasilnya yang tas berapa? Yang kelas kita ini Nggak sampai dibuka di sini. Tapi iya oke berarti. Buka aja. Enggak, isiin nama kelompok. Kelompok berapa, strip sebelum kita nggak usah dibuka. Oke, perhatian semuanya. Jadi waktu diskusinya udah habis ya, kita bakal coba presentasi sekarang. Jadi untuk presentasinya perwakilan dari masing-masing kelompok itu bisa ke depan nyampein pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD-nya, entah kayak yang tas 3, tas 5 dan seterusnya. Oke, itu yang pertama. Bisa dilihat di bagian LKPD-nya. Di awal kalian bisa perhatikan ada ini. Yang tas 3 terkait dengan eksplorasi update yang pertama, kemonotonan fungsi naik atau turun. Ada yang mau ke depan? Bisa angkat tangan? Ya, silakan kasih nomor 1 ke depan. Biasanya sih kalau yang duduk samping itu harus maju habis sih. Pada pertanyaan ketiga itu grafiknya monoton naik saat basisnya lebih dari 1 dan monoton turun saat basisnya kurang dari 1. Oke, jadi mungkin kalian juga bisa perhatikan yang ada di sini ya, di gambarnya. Jadi gambar-gambarnya ini kalian sebenarnya bisa geser A-nya. Nah, jadi dari kelompok 1 tadi sempat geser-geser ini. Kalau kayak gini gambarnya naik atau turun grafiknya? Iya. Kelompok 1 gimana? Yang ini gambar grafiknya naik atau turun? Turun. Oke. Kalau yang ini? Iya. Jadi sehingga jawabannya tadi dibilang adalah monoton naik syaratnya apa? Oke, basisnya lebih dari 1. Terus kalau dia turun? Iya, kurang dari 1. Kelompok yang lain gimana? Ada yang punya jawaban berbeda? Setuju dengan kelompok 1? Setuju. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan sama kelompok 1. Lanjut berikutnya, untuk pertanyaan berikutnya itu adalah yang bagian eksplorasi update 2 terkait dengan dipotong sumbu X, dipotong sumbu Y. Yang pertama itu adalah untuk mencari dipotong sumbu Y yang di bagian tas 5. Silakan salah satu perwakilan kelompok bisa angkat tangan. Oh ya, silakan kelompok 2 ke depan. Jadi untuk yang tas 5 itu untuk dari titik potong sumbu Y itu kita pakai X sama dengan 0. Itu saya ambil contoh Y sama dengan 3 log dalam kurung X plus 3. Terus di sana X-nya jadiin 0. Jadi kita dapat nemu Y sama dengan 3 log 3. Nah dari situ Y itu kita dapat 1. Dan jadi persamaannya itu 0,1. Oke. Yang lain silakan bisa diperhatikan. Kira-kira ada yang mau ditanyain ya?
Itu tadi nyari apa? Dari titik potong Y. Titik potong sumbu Y. Cara nyarinya gimana? Jadi di sana diambil salah satu contoh ya. Sehingga setelah dihitung ketemu Y-nya sama dengan 1. Yang namanya titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y itu pasti sekian koma sekian. X, Y. Tadi X-nya 0 terus Y-nya 1, maka koordinatnya adalah 0,1. Baik. Yang lain gimana? Setuju? Untuk kelompok lain, jika saya punya contoh lain itu silakan ambil contoh lain, kemudian kalian bisa coba hitung ketika X-nya 0, Y-nya ketemu berapa. Oke, kalau udah kelompok 2, terima kasih, silakan kembali ke tempat, beri tepuk tangan sama kelompok 2. Masih ada beberapa bagian lagi, harusnya masing-masing kelompok dapat bagian ya. Kita lanjut ke titik potong sumbu X. Salah satu perwakilan kelompok lain, silakan ya, kelompok 3 bisa ke depan langsung. Jadi saya di sini mau presentasikan tentang mencari titik potong sumbu X ya. Jadi untuk mencari titik potong sumbu X itu Y-nya sama dengan 0. Nah, ini gimana tuh? Oh, kan nggak ada Y itu di sini tuh kan. Jadi X-nya itu bisa diganti jadi Y. Jadi misalnya Fx kan Fx sama dengan 3 log X per 3 tuh. Jadi Fx itu diganti jadi Y. Jadinya Y sama dengan 3 log X per 3. Nah, kan titik potong yang saya bilang tuh titik potong itu Y-nya sama dengan 0. Jadi itu bisa dibilang 0 sama dengan 3 log X per 3. Ya? Jadinya itu 3-nya itu bisa dipindah luaskan menjadi 40, lalu 3 pangkat 0 sama dengan X plus 3. 3 pangkat 0 itu adalah sama dengan 1 kan ya? Jadinya 1 sama dengan X plus 3. 3-nya itu pindah luas, jadi 1 kurang 3 itu min 2, min 2 sama dengan 1. Udah. Ada yang mau ditanyakan? Jadi seperti apa yang dibilang teman yang di kelompok 3, kita tadi nyampe titik potong sumbu X. Minimal tadi dia persepsi kita sudah ingetin jalan dari titik potong sumbu X-nya adalah ya, Y sama dengan 0. Jadi dengan Y sama dengan 0 itu tinggal dihitung. Yang jadi masalah adalah untuk hitung logaritmanya, mungkin kalian bisa bagusin lagi. Dan seperti tadi itu contohnya nggak harus seperti ini ya, kalian bisa ambil contohnya. Sampai di sana kira-kira bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik, terima kasih kelompok 3 bisa kembali ke tempat. Oke, lanjut. Untuk yang bagian tas berikutnya 1, 2, 3-nya udah, untuk kelompok 4 mungkin perwakilannya silakan bisa ke depan. Jadi di sini itu mau nyari garis asintot ya. Jadi cara nyari garis asintotnya itu numerusnya sama dengan 0. Jadi kita langsung ke contohnya ya. Contohnya itu 2 log 2x min 6 sama dengan 0. Habis itu 6-nya itu dipindah luaskan jadinya ke plus. Terus cara nyari x itu 2-nya itu dibagi sama dengan 3. Yang lain dengan perhatikan ke depan. Dengan apa yang dijelaskan, kira-kira paham nggak untuk nyari garis asimptotnya gimana? Cara nyari garis asimptotnya di sana ketulis gimana? Ketulis sama dengan 0. Oke. Jadi di sini diambil contoh sama kelompok 4. Contohnya adalah Y sama dengan 2 log 2x min 6. Minimal kalian tahu numerusnya yang mana? Dari numerusnya itu dibuat sama dengan 0 terus dipindah 0. Bisa dipahami? Kalau misalnya tak ganti numerusnya jadi 2x min 8, kira-kira garis asimptotnya x sama dengan berapa? Kebayang? Jadinya berapa? 4. Tinggal min 8 yang dipindah jadi plus 8 dibagi 2 jadinya 4. Jadi dia cara nyarinya seperti itu. Mungkin kalau numerusnya aneh-aneh itu bisa kalian kondisiin lah biar dapat x-nya sama dengan berapa. Sampai sekarang bisa dipahami? Oke, terima kasih kelompok 4 bisa kembali ke tempat. Beri tepuk tangan sama kelompok 4. Dan ini bagian terakhir kelompok 5, silakan bagian daerah asal sama daerah hasilnya.
saya. Jadi seperti yang dibilang tadi, daerah asal itu adalah X, daerah hasil adalah Y. Silakan mungkin nanti bisa diperhatikan kembali, dicermati lagi gimana cara nyari daerah asal sama daerah hasil, dan harapannya sih dari situ kalian bisa dapat daerah asalnya itu X-nya semakin berapa, daerah hasilnya itu Y-nya jadi kayak gimana. Oke, sampai di sana udah secara keseluruhan pembelajarannya. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari apa-apa saja yang sudah sempat dibahas barusan? Jadi harusnya walaupun nggak semuanya paham benar, harapannya sebagian besar udah bisa dipahami ya. Jadi nanti kita akan lebih perdalam dengan evaluasi. Dan untuk sekarang sampai di bagian sini, terima kasih semuanya udah presentasi, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, habis bagian presentasi ini kita bakal coba lanjutin ya. Dan sekarang setelah kita lalui presentasinya, kita akan coba evaluasi sedikit ya. Untuk evaluasinya kita bakal pakai quizzes. Untuk di quizzes silakan kalian bisa buka HP-nya. Kalian bisa buka HP-nya, masuk ke quizzesnya. Sekarang bakal tak kasih link kode quiznya. Udah semua ya? Kalau udah semua bakal tak start sekarang. Oke, untuk quiznya kurang lebih harusnya habisin waktu sekitar 7-8 menit. Cuma jawab 5 nomor soal. Bakal langsung tak start ya. Oke, silakan kalian bisa melihat kerjaan. Oh, tidak jawabannya. Ngerjainnya sendiri-sendiri ya. Ngerjainnya sendiri-sendiri, nggak ada yang diskusi. Semampunya aja. Ini kan evaluasi ya. Ya, kurang lebih itu hasil kuisnya ya. Jadi apapun hasil kuisnya, oke, dari satu dengan dua dengan tiganya. Jadi ada skornya juga nanti. Jadi ya, itu hasil kuisnya, evaluasinya. Silakan bisa kalian dalami lagi materinya. Oke, terakhir dari semua pelajaran tadi ada yang bisa nyimpulin pembelajarannya nggak? Ada yang bisa pakai kesimpulannya? Oke, kesimpulannya mungkin Abi bisa nyampein. Yang lain bisa tenang dulu ya. Kesimpulannya adalah Jadi kesimpulan yang saya tarik kali dalam pembelajaran hari ini itu grafik fungsi logaritma itu bisa dicari dengan monoton naik ataupun monoton turun. Jadi monoton naik itu dengan syarat basisnya itu lebih dari 1. Kalau monoton turun itu basisnya di antara 0 sama 1. Terus tadi juga ngepelajarin titik potong sumbu X sama sumbu Y, yang dimana titik potong sumbu X itu dicari dengan Y-nya sama dengan 0. Kan jika titik potong sumbu Y-nya itu X-nya sama dengan 0. Terus yang pembelajaran ketiga juga ada nyari garis asimptot. Garis asimptot itu numerusnya itu dengan syarat numerusnya itu sama dengan 0. Dan ada juga daerah asal dan hasil. Jadi daerah asalnya itu syaratnya itu numerusnya 0, dan daerah hasil itu tanpa syarat Y-nya bukan B. oke, terima kasih, beri tepuk tangan sama temannya. Silakan balik ke tadi. Jadi kurang lebih itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya, secara lengkap sudah disampaikan oleh temannya. Dimana nantinya harapannya kalian semua bisa memahami pelajaran kita hari ini. Dan yang terakhir kita ada yang namanya refleksi pelajaran. Nah, jadi dari apa yang sudah kita pelajari dan kalian menyimpulkan terkait dengan pembelajarannya, saya bakal coba nanya nih, kira-kira refleksi itu pengertiannya apa? Itu ada anak kecil yang lagi gini ya, berkaca. Jadi kayak kalian bisa mendalami diri kalian sendiri, kira-kira bagian mana sih yang masih dibingungkan atau yang udah bisa dikuasai, atau kurang lebih pesan-kesan terkait pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang bakal nyampein pesan-kesannya, satu orang, silakan. Ada yang menyampaikan kira-kira pesan dan kesannya untuk pembelajaran hari ini? Pesannya itu gimana kira-kira? Bisa dipahami nggak materinya? Bisa. Pesan dan kesannya untuk pembelajaran hari ini? Asik, lancar deh. Asik. Iya, lancar. Asik sekali. Terima kasih.
beberapa itu bisa kalian geser-geser untuk melihat gambar grafiknya ya, kalian bisa eksplorasi di situ. Dan nanti kurang lebih untuk referensinya bisa kalian isi di luar jam pelajaran. Itu udah ada linknya, Google Form yang bisa kalian isi. Bagian mana yang kalian paling kuasai, dan kemudian mana yang masih membingungkan. Setelah itu apa yang emang belum kalian pahami terkait pelajaran kali ini. Jadi silakan isi refleksinya di Google Form-nya. Dan harapannya nanti setelah selesai pelajaran ini langsung kalian isi ya. Link Google Form-nya ada di sini, atau bisa di scan itu juga, atau bahkan kirimin di grup kelas juga. Sampai sana bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau enggak beri tepuk tangan untuk kita semua. Karena pelajarannya sudah berakhir, mari kita akhiri dengan doa kemudian promosi di grup kelas. Silakan. Pada alasana. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini. Berdoa dulu lah. Berdoa selesai. Parama Santi.